Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 yang beranggotakan Muhammad Rizal Santosa, NIM 195231039, Dion Hadi Widodo, NIM 195231040, Bagas Setiawan, NIM 195231046, Flavio Hisam Prayuda, NIM 195231060, Rafif Atala Kusuma, NIM 195231246, Anas Yulis Setiawan, NIM 195231259. Kami akan mempresentasikan tentang analisis laporan keuangan BJB Syariah. Pertama, rasio profitabilitas. Rumus net profit margin NPM, laba bersih dibagi pendapatan bersih. Rumus net operating margin, laba operasional dibagi pendapatan bersih. Rumus return on equity ROE, laba bersih dibagi modal. Rumus return on asset ROA, laba bersih dibagi aset. Net profit margin NPM pada BRI Syariah 2019 2%, BRI Syariah 2020 6%, BNI Syariah 2019 20%, BNI Syariah 2020 17%, BJB Syariah 2019 2%, BJB Syariah 2020 0,68%. Net operating margin pada BRI Syariah 2019 4%, BRI Syariah 2020 10%, BNI Syariah 2019 21%, BNI Syariah 2020 18%, BJB Syariah 2019 6%, BJB Syariah 2020 4%. Return on equity ROE pada BRI Syariah 2019 1%, BRI Syariah 2020 5%, BNI Syariah 2019 17%, BNI Syariah 2020 13%, BJB Syariah 2019 2%, BJB Syariah 2020 0,4%. Return on asset ROA pada BRI Syariah 2019 0,16%, BRI Syariah 2020 0,44%, BNI Syariah 2019 2%, BNI Syariah 2020 1%, BJB Syariah 2019 0,2%, BJB Syariah 2020 0,05%. Interpretasi rasio profitabilitas. Kemampuan BRI Syariah dalam menghasilkan laba bersih semakin baik di tahun 2020 dibandingkan tahun 2019. Hal ini terlihat dari rasio profitabilitas BRI Syariah yang semuanya konsisten meningkat dengan kenaikan minimal 100%. Sebagai contoh, rasio NOM di tahun 2019, setiap Rp1 mendapat pendapatan bersih yang diperoleh, tingkat keuntungan atau profit marginnya adalah 4%. Namun di tahun 2020 mengalami peningkatan atau perbaikan kinerja dengan tingkat keuntungan yang diperoleh adalah 10%. Sedangkan BNI Syariah mengalami penurunan rasio NOM di tahun 2019, tingkat keuntungan atau profit marginnya adalah 21%. Namun di tahun 2020 mengalami penurunan dengan tingkat keuntungan yang diperoleh adalah 18%. Dan untuk BJB Syariah juga sama dengan BNI Syariah, yaitu mengalami penurunan rasio NOM di tahun 2019, tingkat keuntungan atau profit marginnya adalah 6%. Namun di tahun 2020 mengalami penurunan dengan tingkat keuntungan yang diperoleh adalah 4%. Berbeda dengan BRI Syariah, kemampuan BNI Syariah dalam menghasilkan keuntungan mengalami penurunan di tahun 2020. Hal ini terlihat dari rasio ROE dan ROA yang secara kompak melakukan penurunan dari 2019 ke 2020. Sebagai contoh, rasio ROE di tahun 2019 mendapatkan laba bersih atau modal sebesar 17%. Namun pada tahun 2020 mengalami penurunan menjadi sebesar 13%. Dan untuk BJB Syariah juga mengalami penurunan di 2020. Hal ini terlihat dari rasio ROE dan ROA yang secara kompak melakukan penurunan dari tahun 2019 ke 2020. Sebagai contoh, rasio ROE di tahun 2019 mendapatkan laba bersih atau modal sebesar 2%.
namun di tahun 2020 mengalami penurunan menjadi sebesar 0,4%. Ya, materi selanjutnya yaitu rasio likuiditas. Rumus yang selanjutnya akan dijelaskan yaitu yang pertama rumus current ratio. Kas ditambah penempatan di BI dan bank lain dibagi utang lancar. Selanjutnya yang kedua itu ada rumus quick ratio, itu kas dibagi utang lancar. Dan yang ketiga ada rumus financing deposit ratio atau FDR, itu total pembiayaan dibagi total dana pihak ketiga. Nah, untuk rasio likuiditasnya yang pertama itu ada current ratio. Untuk di BRI Syariah 2019 sendiri itu 56%. Nah, untuk di BRI Syariah tahun 2020 itu sebanyak 27%. Untuk BNI Syariah 2019 itu 20%. BNI Syariah di tahun 2020 itu sebanyak 16%. Dan di BJB Syariah 2019 itu 99,8%. Serta yang terakhir pada BJB Syariah tahun 2020 itu sebanyak 73%. Nah, selanjutnya itu ada quick ratio. Di BRI Syariah 2019 itu sebanyak 3%. Di BRI Syariah tahun 2020 itu sebanyak 7%. Pada BNI Syariah 2019 itu 1%. BNI Syariah 2020 itu 1%. BJB Syariah 2019 itu 6%. Dan terakhir BJB Syariah 2020 itu sebanyak 6% juga. Yang terakhir itu ada financing deposit ratio atau FDR. Di BRI Syariah tahun 2019 itu sebanyak 31%, dan di tahun 2020-nya 28%, dan untuk di BNI Syariah 2019 itu sebanyak 99%. Pada tahun 2020-nya mengalami penurunan menjadi 71%, dan di BJB Syariah 2019 itu sebanyak 3%, dan BJB Syariah 2020 menjadi 2%. Interpretasi rasio likuiditas. Kemampuan Bank BJB Syariah dalam membayar hutang jangka pendek mengalami penurunan di tahun 2020 jika dilihat dari rasio lancar dan cepatnya. Sebagai contoh dari rasio lancar, di tahun 2019 setiap Rp1 hutang lancar dapat dijamin atau dibayar kas plus penempatan sebesar 99,8%. Namun di tahun 2020 kemampuan tersebut turun menjadi 73%. Sedangkan jika dilihat dari rasio cepat di Bank BJB Syariah ini tidak mengalami penurunan maupun kenaikan. Dapat dilihat bahwa setiap Rp1 hutang lancar dari bank mampu membayar atau meminjamnya dengan 0,06 rupiah, dan tahun 2020 tidak mengalami penurunan maupun kenaikan, yaitu bisa dikatakan tetap atau sama di 0,06 rupiah. Maka dapat disimpulkan kemampuan Bank BJB Syariah ini dalam membayar utang jangka pendek mengalami penurunan dengan dibuktikan dengan rasio lancarnya mengalami penurunan cukup banyak. Rasio solvabilitas. Rumus debt to equity ratio atau DER yaitu total utang ditambah dana sirkah temporer dibagi total modal. Hasil analisis rasio solvabilitas dari kelompok kami yaitu DER BRI Syariah pada tahun 2019 bernilai 7, DER BRI Syariah pada tahun 2020 bernilai 10, DER BNI Syariah pada tahun 2019 bernilai 10, DER BNI Syariah pada tahun 2020 bernilai 9, DER BJB Syariah pada tahun 2019 bernilai 8, DER BJB Syariah pada tahun 2020 bernilai 6. Interpretasi rasio solvabilitas. Rasio solvabilitas BRI Syariah mengalami kenaikan di tahun 2020, yang artinya semakin besar hutang yang harus dibayar dengan menggunakan modalnya. Sedangkan BNI Syariah dan BJB Syariah mengalami penurunan pada rasio DER-nya. Tetapi Bank BJB Syariah memiliki rasio DER yang lebih kecil dibandingkan Bank BNI Syariah. Maka dapat disimpulkan bahwa BJB Syariah memiliki kemampuan yang lebih baik daripada BRI Syariah dan BNI Syariah dalam membayar seluruh hutangnya dengan menggunakan modal yang dimilikinya. Rasio aktivitas. Rumus Fixed Asset Turnover atau FAT sama dengan total pembiayaan dibagi aset tetap bersih.
Kedua, rumus total aset turnover atau ATO sama dengan total pendapatan dibagi total aset. Rasio aktivitas pada BRI Syariah 2019 dan 2020 dan BNI Syariah 2019 dan 2020, B dan BJB Syariah 2009 dan 2020. Fixed Asset Turnover atau FAT. BRI Syariah 2019 1,377, BRI Syariah 2020 1,82, BNI Syariah 2019 8,70, sedangkan BNI Syariah 2020 3,64, BJB Syariah 2019 1,13, BJB Syariah 2020 1,99%. Total aset turnover 0,008%, BRI Syariah 2020 0,08, BNI Syariah 2019 0,08, BNI Syariah 2020 0,07, BJB Syariah 2019 0,10, BJB Syariah 2020 0,08. Interpretasi rasio aktivitas. BRI Syariah semakin sering dalam menggunakan asetnya untuk menghasilkan pendapatan, sedangkan BNI Syariah dan BJB Syariah justru sebaliknya. Ini terlihat dari nilai rasio aktivitas BRI Syariah yang naik di tahun 2020, sedangkan BNI Syariah dan BJB Syariah turun di 2020. Meski begitu, nilai rasio aktivitas BNI Syariah masih lebih tinggi daripada BRI Syariah dan BJB Syariah, sehingga BNI Syariah lebih sering menggunakan atau memutar asetnya untuk menghasilkan Rp1 pendapatan. Sebagai contoh, BRI Syariah memutar aset tetapnya sebanyak 1,37 kali untuk menghasilkan Rp1, dan di tahun 2020 aset tetapnya diputar 1,82 kali. Sedangkan kalau di BNI Syariah untuk menghasilkan Rp1 pendapatan, ia memutar aset tetapnya sebanyak 8,7 kali di 2019 dan menurun di 2020 menjadi sebanyak 364 kali saja. Sedangkan dalam BJB Syariah untuk menghasilkan Rp1 pendapatan, ia memutar aset tetapnya sebanyak 1,13 kali di 2019 dan menurun di tahun 2020 menjadi sebanyak 1,09 kali saja. Rasio efisiensi atau biaya. Rumus BOPO sama dengan biaya operasional dibagi pendapatan operasional. Rasio efisiensi BOPO BRI Syariah 2019 97%, BRI Syariah 2020 91%, BNI Syariah 2019 55%, BNI Syariah 2020 60%, BJB Syariah 2019 46%, BJB Syariah 2020 47%. Interpretasi rasio efisiensi. Rasio BO BRI Syariah mengalami penurunan di tahun 2020, yang artinya bank mampu melakukan efisiensi atas biaya yang dikeluarkan, sehingga untuk menghasilkan Rp1 pendapatan dibutuhkan biaya yang lebih kecil di tahun 2020 meski masih di level 90%. Untuk setiap Rp1 pendapatan yang diperoleh bank, biaya yang dikeluarkan adalah 0,97 rupiahnya, atau dengan kata lain laba operasionalnya hanya untuk sebesar 30% atau 0,03 rupiah. Sedangkan di tahun 2020 rasio ini membaik, sehingga untuk Rp1 pendapatan bank hanya mengeluarkan 0,91 rupiah, atau dengan kata lain laba operasionalnya sebesar 0,09 rupiah atau 9%. Terlihat bahwa bank kinerjanya membaik di tahun 2020 dari rasio BOPO meski nilainya masih cukup tinggi. Interpretasi rasio efisiensi. Rasio BPO BNI Syariah justru mengalami kenaikan di tahun 2020 daripada 2019. Artinya untuk menghasilkan Rp1 pendapatan, bank harus mengeluarkan biaya yang lebih tinggi di tahun 2020, atau dengan kata lain terjadi penurunan efisiensi dari segi biaya operasionalnya.
Dulu tahun 2019 untuk setiap Rp1 pendapatan BNI Syariah hanya membutuhkan biaya sebesar Rp0,55. Namun di tahun 2020 biayanya meningkat menjadi Rp0,6. Laba operasionalnya yang diperoleh dari Rp1 pendapatan yang diperoleh awalnya sebesar Rp0,40 di tahun 2019 mengalami kenaikan 1% di tahun 2020 daripada 2019. Artinya untuk menghasilkan Rp1 pendapatan, bank harus mengeluarkan biaya yang lebih tinggi di tahun 2020 atau dengan kata lain terjadi penurunan efisiensi dari segi operasionalnya. Di tahun 2019 untuk setiap Rp1 pendapatan BJB Syariah hanya membutuhkan biaya sebesar Rp0,46. Namun di tahun 2020 biayanya meningkat menjadi Rp0,47. Laba operasionalnya yang diperoleh dari Rp1 pendapatan yang diperoleh awalnya sebesar Rp0,54 di tahun 2019 menurun menjadi Rp0,53 di tahun 2020. Interpretasi rasio efisiensi berdasarkan rasio BPO BJB Syariah lebih efisien dari segi biaya daripada BRI Syariah dan BNI Syariah, karena untuk menghasilkan Rp1 pendapatan BJB Syariah mengeluarkan biaya yang lebih kecil daripada yang dikeluarkan BRI Syariah dan BNI Syariah. Materi selanjutnya yaitu kesimpulannya yaitu menurut kelompok kami, bank yang mempunyai kinerja terbaik adalah Bank BRI Syariah, dikarenakan tingkat kemampuan bank dalam menghasilkan keuntungan dan tingkat kemampuan bank dalam membayar hutang jangka pendek masih lebih baik dibandingkan kedua bank yang telah kami analisis, yaitu BNI Syariah dan BJB Syariah. Sedangkan bank yang mempunyai kinerja terburuk menurut kami adalah BNI Syariah, dikarenakan Bank BNI Syariah hanya unggul di dalam pemutaran aset yang dimiliki dalam operasional bank untuk menghasilkan pendapatan jika dibandingkan dengan BJB Syariah maupun dengan BRI Syariah. Materi selanjutnya yaitu saran dari kelompok kami untuk bank yang mempunyai kinerja terburuk, yaitu Bank BNI Syariah. Sebaiknya Bank BNI Syariah lebih bisa untuk meningkatkan kemampuan bank dalam menghasilkan pendapatan atau dengan meningkatkan pendapatan secara konsisten naik per tahunnya. Sebaliknya juga Bank BNI Syariah dapat untuk meningkatkan rasio likuiditas dengan memperbesar nilai rasio ini sehingga bank semakin likuid atau bagus kemampuannya untuk membayar hutang jangka pendeknya. Serta Bank BNI Syariah dapat untuk memperkecil nilai rasio solvabilitas, dikarenakan semakin kecil nilai rasio ini maka semakin kecil pula hutang yang dibayar. Menggunakan modal yang dimiliki Bank BNI Syariah tersebut, dan yang terakhir, Bank BNI Syariah dapat meningkatkan tingkat efisiensi dari biaya bank yang dikeluarkan sehingga dapat untuk menghasilkan pendapatan. Cukup sekian presentasi dari kami. Mohon maaf jika ada kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.